22. 3. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Bagian kedua, peran serta masyarakat. Pasal 43. Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan. Bab 12 Dewan Perpustakaan. Pasal 44. 1. Presiden menetapkan Dewan Perpustakaan Nasional atas usul Menteri dengan memperhatikan masukan dari Kepala Perpustakaan Nasional. 2. Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsi atas usul Kepala Perpustakaan Provinsi. 3. Dewan Perpustakaan Nasional bertanggung jawab kepada Presiden dan Dewan Perpustakaan Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur. 4. Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berjumlah 15 orang yang berasal dari A. 3 orang unsur pemerintah, B. 2 orang wakil organisasi profesi pustakawan, C. 2 orang unsur pemustaka, D. 2 orang akademisi, E. 1 orang wakil organisasi penulis. F. 1 23. F. 1 orang sastrawan. G. 1 orang wakil organisasi penerbit, H. 1 orang wakil organisasi perkam, I. 1 orang wakil organisasi toko buku, dan J. 1 orang tokoh pers. 5. Dewan Perpustakaan dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perpustakaan. 6. Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 bertugas A. Memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan. B. Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan. Dan C. Melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan. Pasal 45. 1. Dewan Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan tugas dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Dewan Perpustakaan Provinsi dalam melaksanakan tugas dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 46. Dewan Perpustakaan dapat menjalin kerjasama dengan perpustakaan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 6. Pasal 47. 24. Pasal 47. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan anggota, serta pemilihan pimpinan Dewan Perpustakaan diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 13. Pembudayaan kegemaran membaca. Pasal 48. 1. Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. 2. Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas. 3. Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran. 4. Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu. Pasal 49. Pemerintah daerah, dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca. Pasal 50. 25. Pasal 50. Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat 2 sampai dengan ayat 4 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses. Pasal 51. 1. Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui Gerakan Nasional Gemar Membaca. 2. Gerakan Nasional Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat. 3. Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan. 4. Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan Gerakan Nasional Gemar Membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. 5. Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan. 6. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca. 7. Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 14.
26 Bab 14 Ketentuan Sanksi Pasal 52, 1. Semua lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1, Pasal 8, Pasal 22 Ayat 2, Pasal 23, dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif. 2. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bab 15 Ketentuan Penutup. Pasal 53. Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini. Pasal 54. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 27. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2007. Presiden Republik Indonesia, TTD. Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2007. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, TTD. Andi Matalata. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 129. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Negara RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat. Wisnu Setiawan. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Umum. Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Hal itu karena ketika manusia purba mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan mereka untuk diingat dan disampaikan kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan atau apa yang dirasakan serta menggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untuk mengomunikasikannya kepada orang lain. Waktu itulah eksistensi dan fungsi perpustakaan mulai disemai. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh kembangnya perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks. Dari sini awal mulai berkembang ilmu dan teknik mengelola perpustakaan. Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat. Di sisi lain, perpustakaan berfungsi untuk mendukung sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu, perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana 2. Dituangkan dalam Deklarasi World Summit of Information Society WSIS, 12 Desember 2003. Deklarasi WSIS bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif, berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan. Setiap orang dapat mencipta, mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi serta pengetahuan hingga memungkinkan setiap individu, komunitas, dan masyarakat luas menggunakan seluruh potensi mereka untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidup. Indonesia telah merdeka lebih dari 60 tahun, tetapi perpustakaan ternyata belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa perlu dikembangkan suatu sistem nasional perpustakaan. Sistem itu merupakan wujud kerjasama dan perpaduan dari berbagai jenis perpustakaan di Indonesia demi memampukan institusi perpustakaan menjalankan fungsi utamanya menjadi wahana pembelajaran masyarakat dan demi mempercepat tercapainya tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan ketidakjelasan kewenangan pusat dan daerah dalam bidang perpustakaan. Keberadaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai LPND berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tidak lagi memiliki kekuatan efektif dalam melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman kebijakan dalam pengembangan perpustakaan di daerah secara umum pada satu sisi menguntungkan sebagai pendelegasian kewenangan kepada daerah. Namun, di sisi lain dianggap kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan perpustakaan yang andal dan profesional sesuai dengan standar ilmu perpustakaan dan informasi yang baku karena bervariasinya kemampuan manajemen dan finansial yang dimiliki oleh setiap daerah serta adanya perbedaan pemahaman dan persepsi mengenai peran dan fungsi perpustakaan.
Sejumlah warga masyarakat telah mengupayakan sendiri pendirian taman bacaan atau perpustakaan demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah. Namun, upaya sebagian kecil masyarakat ini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlah, variasi, dan intensitasnya jauh lebih besar. Untuk itu, berdasarkan Pasal 31 Ayat 2, Pasal 32, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar. Deklarasi 3. Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana yang paling demokratis untuk belajar sepanjang hayat demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Indonesia sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Indonesia. 2. Pasal demi pasal. Pasal 1 cukup jelas. Pasal 2 cukup jelas. Pasal 3 cukup jelas. Pasal 4 cukup jelas. Pasal 5 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2, masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang akibat faktor geografis berhak mendapatkan layanan perpustakaan sesuai dengan kondisi setempat misalnya, perpustakaan keliling atau perpustakaan terapung. Ayat 3. Dengan 4. Cukup jelas. Pasal 6 ayat 1, huruf A cukup jelas. Huruf B sebagian besar naskah kuno masih dimiliki masyarakat. Untuk memudahkan pendataan dan upaya pelestariannya, perlu didaftarkan ke Perpustakaan Nasional. Huruf C cukup jelas. Huruf D cukup jelas. Huruf E cukup jelas. Huruf F cukup jelas. Ayat 2 cukup jelas. Pasal 7 ayat 1, huruf A yang dimaksud dengan Sistem Nasional Perpustakaan adalah sistem pensinergian semua jenis perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI guna lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan. Huruf B. 5. Bangsa. Sistem Nasional Perpustakaan mempunyai keterkaitan secara fungsional dengan sistem pendidikan nasional khususnya pada prinsip pendidikan nasional yang diselenggarakan sebagai pembudayaan dan pemberdayaan termasuk di dalamnya pembelajaran sepanjang hayat. Bahwa sistem nasional perpustakaan dan sistem pendidikan nasional secara bersama-sama berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas sebagai bagian yang inheren dari pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Huruf B cukup jelas. Huruf C cukup jelas. Huruf D yang dimaksud transmedia adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain, seperti mikrofilm, CD, digital. Huruf E cukup jelas. Huruf F cukup jelas. Huruf G cukup jelas. Huruf H cukup jelas. Huruf I naskah kuno berisi warisan budaya karya intelektual bangsa Indonesia yang sangat berharga dan hingga saat. Huruf C. 6. Ini masih tersebar di masyarakat dan untuk melestarikannya perlu peran serta pemerintah. Ayat 2 cukup jelas. Pasal 8 cukup jelas. Pasal 9 cukup jelas. Pasal 10 cukup jelas. Pasal 11 ayat 1 huruf A cukup jelas. Huruf B cukup jelas. Huruf C cukup jelas. Huruf D yang dimaksud dengan standar tenaga perpustakaan juga mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Huruf E cukup jelas. Huruf F cukup jelas. 7. Ayat 2 cukup jelas. Ayat 3 cukup jelas. Pasal 12 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 cukup jelas. Ayat 3 yang dimaksud bahan perpustakaan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 adalah barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai buletin, surat kabar harian, majalah dan penerbitan berkala. Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan keilmuan, bahan perpustakaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi khusus perpustakaan nasional untuk didayagunakan secara terbatas. Ayat 4 cukup jelas. Ayat 5 cukup jelas. Pasal 13. Ayat 3. 8. Ayat 1, penerbitan katalog induk nasional dilakukan baik secara tercetak, hard copy, maupun secara terdigitalisasi, soft copy. Ayat 2, penerbitan katalog induk daerah dilakukan baik secara tercetak, hard copy, maupun secara terdigitalisasi, soft copy. Pasal 14 cukup jelas. Pasal 15 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 cukup jelas. Ayat 3 huruf A cukup jelas.
Huruf B cukup jelas. Huruf C cukup jelas. Huruf D cukup jelas. Huruf E dengan memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional, suatu perpustakaan secara formal dimasukkan dalam Sistem Nasional Perpustakaan untuk secara bersinergi dan terkoordinasi dengan perpustakaan lainnya mendukung pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. 9. Pasal 16 huruf A cukup jelas. Huruf B cukup jelas. Huruf C cukup jelas. Huruf D cukup jelas. Huruf E istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat setempat seperti nagari, bori, naga, dan sejenisnya. Huruf F cukup jelas. Huruf G cukup jelas. Huruf H cukup jelas. Pasal 17 cukup jelas. Pasal 18 cukup jelas. Pasal 19 cukup jelas. Pasal 20. Pasal 17. 10. Cukup jelas. Pasal 21 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2, huruf A cukup jelas. Huruf B koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan dimaksudkan guna mewujudkan suatu sistem nasional perpustakaan yang efektif dan efisien agar secara sinergis mendukung pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Huruf C cukup jelas. Huruf D dalam mengembangkan standar nasional perpustakaan, Perpustakaan Nasional bekerja sama dan berkoordinasi dengan Badan Standarisasi Nasional, BSN. Ayat 3, huruf A cukup jelas. Huruf B koleksi nasional perlu dikembangkan karena memuat simpanan informasi yang luas dan permanen sebagai hasil karya budaya bangsa yang harus dilestarikan. Huruf C cukup jelas. Huruf B. 11. Huruf D cukup jelas. Pasal 22 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2, pemerintah provinsi dan kabupaten kota menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang dalam pengembangan koleksinya wajib menyimpan bahan perpustakaan berupa karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam yang diterbitkan di daerah tersebut, atau karya tentang daerah tersebut yang ditulis oleh warga negara Indonesia dan diterbitkan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri. Ayat 3, cukup jelas. Ayat 4, cukup jelas. Ayat 5, cukup jelas. Pasal 23 cukup jelas. Pasal 24 ayat 1. Pasal 24. 12. Cukup jelas. Ayat 2, jumlah judul dalam koleksi perpustakaan perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan untuk bacaan wajib, bacaan penunjang, dan bacaan pengayaan wawasan keilmuan yang terkait dengan mata kuliah yang disajikan. Ayat 3, cukup jelas. Ayat 4, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan. Pasal 25 cukup jelas. Pasal 26 cukup jelas. Pasal 27 cukup jelas. Pasal 28 cukup jelas. Pasal 29 ayat 1, yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audiovisual, dan tenaga teknis ketatausahaan. Ayat 2. 13. Ayat 2, cukup jelas. Ayat 3, cukup jelas. Ayat 4, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah undang-undang tentang kepegawaian. Ayat 5, cukup jelas. Pasal 30 yang dimaksud tenaga ahli di bidang perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang perpustakaan. Pasal 31 cukup jelas. Pasal 32 cukup jelas. Pasal 33 cukup jelas. Pasal 34 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2, yang dimaksud dengan memajukan profesi meliputi peningkatan kompetensi, karir, dan wawasan kepustakawanan. 14. Ayat 3 cukup jelas. Ayat 4 cukup jelas. Pasal 35 cukup jelas. Pasal 36 cukup jelas. Pasal 37 cukup jelas. Pasal 38 cukup jelas. Pasal 39 cukup jelas. Pasal 40 ayat 1, yang dimaksud dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan adalah prinsip pengalokasian anggaran yang memungkinkan seluruh fungsi perpustakaan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, lancar, meningkat, dan berkelanjutan. Ayat 2, huruf A cukup jelas. Ayat 4. 15. Huruf B yang dimaksud dengan sebagian anggaran pendidikan adalah anggaran yang dialokasikan untuk fungsi pendidikan, yang besarnya didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
Huruf C cukup jelas. Huruf D cukup jelas. Huruf E cukup jelas. Huruf F cukup jelas. Huruf G cukup jelas. Pasal 41 cukup jelas. Pasal 42 cukup jelas. Pasal 43 peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Dewan Perpustakaan. Pasal 44 ayat 1 cukup jelas. Huruf D. 16. Ayat 2 cukup jelas. Ayat 3 cukup jelas. Ayat 4 cukup jelas. Ayat 5 cukup jelas. Ayat 6, huruf A cukup jelas. Huruf B cukup jelas. Huruf C dalam melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan, Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi dapat bekerja sama dengan lembaga independen yang kompeten. Pasal 45 cukup jelas. Pasal 46 cukup jelas. Pasal 47 cukup jelas. Pasal 48 ayat 1. Ayat 6. 17. Cukup jelas. Ayat 2 cukup jelas. Ayat 3 cukup jelas. Ayat 4, pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat, meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas, dan penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum, kantor, ruang tunggu, terminal, bandara, rumah sakit, pasar, mal. Pasal 49 cukup jelas. Pasal 50 cukup jelas. Pasal 51 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 cukup jelas. Ayat 3, satuan pendidikan merupakan wahana paling tepat untuk menumbuhkan kegemaran membaca sejak usia dini yang terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan kemampuan peserta didik, antara lain, melalui penugasan kepada mereka untuk mendayagunakan bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan. Ayat 4. Pasal 50. 18 cukup jelas. Ayat 5 cukup jelas. Ayat 6 cukup jelas. Ayat 7 cukup jelas. Pasal 52 cukup jelas. Pasal 53 cukup jelas. Pasal 54 cukup jelas. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774.